Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian. Apa kabar semua? Diharapkan Anda dalam keadaan yang baik, sehat, dan bersemangat dalam menempuh kehidupan pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh pengucapan syukur atas kebaikan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami mau mendengar firman-Mu, tolong Tuhan berbicara dengan kami, agar setiap kami dikuatkan, dihiburkan, bahkan kami mengalami jamahan, kepenuhan daripada Tuhan sendiri. Oleh itu Tuhan berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengar pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-24 ayat 13 hingga 35, dengan itu saya memberi tema khotbah pada saat ini, yaitu Yesus menemuimu. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 30 hingga 31, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara dan saudara sekalian, petikan ini menceritakan tentang atau mengenai kisah perjalanan murid Yesus, yaitu Simeon dan Kleopas. Bermula dari ketegangan, berakhir dengan sukacita. Bermula dari perjalanan yang penuh keputusasaan, berakhir dengan perjalanan yang baru, yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan sukacita. Saudara dan saudara sekalian, ada beberapa gambaran peristiwa perjalanan Simon dan Kleopas menuju ke Emmaus. Yang pertama, petikan ini menceritakan kepada kita bahwa pada hari pertama minggu itu, dua orang murid Yesus, yaitu Simon dan Kleopas, berjalan menuju ke Emmaus yang terletak 7 batu dari Yerusalem. Yang kedua, saudara dan saudara sekalian, yaitu perjalanan ke Emmaus, Simon dan Kleopas berbincang-bincang, bercerita, bercakap-cakap mengenai Yesus yang telah mati. Pikiran Simon dan Kleopas dibingungkan oleh dua kebenaran. Yang pertama, orang mati tidak mungkin bangkit. Mengapa, saudara? Sebab belum pernah ada orang mati dan bangkit. Yang kedua, Yesus telah bangkit dari kematian. Buktinya, makam tempat Yesus dikuburkan berada dalam keadaan kosong. Mayat Yesus tidak ada di situ. Yang ketiga, dalam perjalanan Simon dan Kleopas dalam keadaan kebingungan. Dan dalam keadaan kebingungan, Yesus datang menemui Simon dan Kleopas. Tetapi mereka tidak mengenalnya. Yesus berjalan bersama dengan mereka dan bercerita dengan mereka. Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang diperbincangkan, apakah yang dicakapkan oleh Simon dan Kleopas. Kleopas bertanya kepada Yesus, apakah engkau orang baru di Yerusalem? Tidak tahukah engkau apa yang terjadi di Yerusalem mengenai peristiwa
penangkapan Yesus, penyalipan Yesus, dan kematian Yesus. Dan kini yang tersebar luas, yang diviralkan, yaitu berita mengenai kebangkitan Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, bukankah Masias harus menderita untuk masuk dalam kemuliaannya? Yang keempat, saudara, sewaktu mereka tiba di pintu gerbang kampung Emmaus, Simon dan Klopas menahan Yesus atau mengundang Yesus atau menjemput Yesus bersama dengan mereka. Sebab pada hari itu sudah mulai malam dan Yesus tidak menghampakan undangan mereka. Yesus tinggal bersama dengan mereka. Nah, sewaktu mereka duduk bersama dengan Yesus dan makan, waktu itu Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan membagi-bagikan roti itu kepada mereka. Pada saat itu, Simon dan Klopas teringat peristiwa sebelum kematian Yesus. Kedua mereka sadar siapa sebenarnya orang ini. Orang itu ternyatalah adalah Yesus yang telah mati dan telah bangkit seperti yang telah dikatakannya kepada mereka. Amin. Haleluya. Nah, saudara dan saudara sekalian, seperti Simon dan Klopas sedang perjalanan menuju ke Emmaus. Kehidupan kita adalah suatu perjalanan dari waktu ke waktu, destinasi ke destinasi, dari tujuan ke tujuan, dari rencana ke rencana, dari kekecewaan kepada harapan. Nah, kita pun setiap saat membuat perjalanan ke Emmaus masa depan kita. Mungkin kita menjadi orang-orang yang cemas dan bingung. Banyak perkara difikirkan, banyak perkara diperbincangkan, banyak perkara dipersoalkan. Mungkin dengan maksud yang baik dan dengan rencana yang murni, saudara dan saudara sekalian, namun perjalanan hidup kita ini selalunya mengalami pengakhiran yang tidak terduga, yang tidak disangka-sangka, yang tidak terfikir oleh kita. Mungkin saja kita mengatur perjalanan kehidupan kita. Mungkin saja kita mengatur masa depan kita dengan baik, dengan secara matang, dengan mengharapkan sesuatu keberhasilan. Supaya tepat pada waktunya kita akan mengecap kejayaan. Kita akan menikmati hasil usaha kita. Kita akan menikmati keberjayaan kita. Namun di saat-saat kita bersiap untuk menuai benih hasil yang kita tabur dengan bersusah payah, datanglah taufan menerpa, datanglah badai menerbang, datanglah segala masalah, datanglah segala tantangan, datanglah segala macam keraguan dalam hidup kita, sehingga semuanya menjadi rosak, sehingga semuanya lenyap dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, kita pada akhirnya seperti orang dungu kehilangan akal, putus asa, kecewa, tidak tahu buat apa. Segala rencana yang indah sudah berkecai, gagal, hampa, gelap, dan melenyapkan segala impian kita. Tepat sebelum Simon dan Klopas masuk ke gerbang kampung Emmaus, masa itu menjadi gelap dan mereka tidak dapat meneruskan perjalanan mereka. Mereka harus berhenti, harus beristirahat, stay at home, memberi peluang kepada Tuhan memulihkan kita,
Memberi peluang kepada Tuhan, memberi kekuatan kepada kita. Memberi kepada Tuhan untuk mematangkan kita. Memberi peluang ke Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita. Memberi peluang kepada Tuhan, menjadikan kita lebih mengenal Dia. Mengakui Dia sebagai penyelamat dalam seluruh kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab di dalam keadaan kalam kabut, dalam keadaan kegelapan, dalam keadaan kegagalan, dalam keadaan yang tidak berdaya, di situ ada keajaiban terjadi. Di situ ada mukjizat terjadi. Di situ Tuhan hadir menemui kita. Di situ Dia membuka harapan bagi kita. Saudara sekalian, terkadang kita tidak tahu dari mana datangnya pertolongan. Dari mana datangnya kekuatan. Saudara, kita rasakan sesuatu yang tidak terfikir oleh kita. Kita terasa sesuatu yang datang kepada kita, mungkin kita tidak mengenalnya. Ada orang yang baik hati, datang memberi pencerahan dan memberi kita penjelasan, dan dia rela menolong kita. Dia rela membantu kita. Dia rela membantu kita tanpa kita meminta. Dan tanpa Dia meminta balasan dari kita. Saudara dan saudara sekalian, kehadiran Yesus menemui saudara. Dia datang dengan kerelaannya. Dia datang membuka mata hati kita, supaya kita melihat rencana Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Ada orang yang datang meyakinkan kita. Orang itu mungkin orang yang tidak kita kenal. Mungkin dia tersingkir dalam hidup kita. Tersingkir dari kebersamaan kita. Terpinggir. Atau kita tidak meletakkan simpati bagi dia. Orang ini mungkin tidak mendapat tempat di hati kita. Orang ini tidak dapat bersama dengan kita. Mungkin tidak ada dalam pikiran kita. Saudara dan saudara sekalian, adakah engkau tahu bahwa mungkin orang ini akan hadir dalam hidupmu? Dia yang bercerita denganmu. Dia yang mengambil waktu bagimu. Dia mengunjungimu. Dia menemuimu. Dia mengingati engkau. Bahkan Dia membawa engkau mengingatkan kebersamaannya, kejayaanmu di masa lalu, untuk membantu engkau bangkit dan meyakinkan. Saudara sekalian, mungkin Dia akan mengucapkan pengharapan bagimu. Mungkin Dia mengucapkan sesuatu masa depan yang penuh dengan harapan kepadamu, yang membuat engkau, membuat hatimu bersemangat, berkobar-kobar, dan membuat hatimu dibangkitkan menjadi semangat yang baru, supaya dapat menempuh perjalanan hidup di masa yang akan datang dengan penuh harapan dan sukacita. Amin, saudara. Perjalanan hidup kita menuju ke Emmaus masa depan. Ada seorang dari Yerusalem menemui Anda. Berjalan bersama dengan Anda, bercerita dengan Anda, dan menemani Anda menempuh perjalanan yang penuh dengan kebingungan ini, penuh dengan masalah ini, penuh dengan tantangan, penuh dengan pencobaan, penuh dengan kegelapan kehidupan ini. Ia bertanya, apakah yang terjadi dengan diri Anda? Apakah yang Anda risaukan? Apakah yang membuat Anda putus asa? Apakah yang membuat Anda hilang harapan? Yesus mengucapkan harapan-harapan kepada Anda. Yesus mengucapkan berkat kepada Anda. Yesus mengucapkan sesuatu yang menguatkan Anda. Yesus mengucapkan kata-kata penghiburan yang mungkin pernah Anda dengar. Saudara sekalian, dalam perjalanan kita ke Emmaus masa depan, banyak keadaan,
penglihatan kita ke depan mungkin menjadi kabur, seolah-olah menghalang penglihatan kita. Namun saudara, detik-detik keputusasaan kita, Yesus yang telah lahir, Yesus yang telah mati, dan Yesus yang telah bangkit, Dia tetap menjadi kawan sejatimu. Dia tetap menjadi sahabatmu yang sejati. Dia selalu hadir mendekatimu. Dia selalu hadir menemuimu. Dia menyertai perjalananmu menuju ke masa depan yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita, penuh dengan masa depan yang gemilang. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berjalan bersama dengan Yesus. Marilah kita bercakap-cakap dalam perjalanan bersama dengan Yesus. Marilah kita meminta Yesus bersama dengan kita. Marilah kita mengundang Yesus ke rumah kita. Akhirnya kita akan mengalami berkat kepenuhan daripada Tuhan sendiri. Oh haleluya saudara sekalian. Sungguh pun Dia selalu menyertai perjalanan hidup kita setiap saat, setiap hari. Alangkah baiknya kita berinisiatif, mengundang, menjemput Yesus hadir dalam kehidupan kita. Mengundang Yesus, menjemput Yesus hadir bersama dengan kita. Dalam mengizinkan Yesus hadir dalam rumah tangga kita. Mengizinkan Yesus hadir dalam kesunyian kita. Menghadirkan Yesus dalam kebosanan kita. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberi semangat yang baru. Memberi pengharapan yang baru. Membangkitkan kita. Sehingga kita dapat melihat masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dengan penuh sukacita, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kepastian. Karena Yesus telah bangkit. Dia menyelamatkan kita. Dia hidup dan memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Amin saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sederhana. Kiranya perjalanan hidup Emmaus masa depan kami dalam penyertaan dan pimpinan-Mu ya Tuhan. Agar kami memiliki semangat yang baru. Dapat melihat perjalanan bersama dengan Tuhan. Dengan kebangkitan, dengan semangat yang baru dari Tuhan. Agar di dalamnya Tuhan kami tidak dipudarkan oleh masalah kami. Semangat kami tidak dihalang oleh tantangan dalam hidup kami. Melainkan kami berjalan bersama Tuhan. Karena kami tahu di dalam kami kesorangan, di dalam kami kesunyian, dalam kami menghadapi kegelapan. Engkau hadir menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mukjizat-Mu, menyatakan penyertaan-Mu. Engkau akan menemui kami. Oleh itu Tuhan berkati keluarga kami, berkati setiap kami, berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin.